Ikhtisar kalam jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah malam Senin. Malam Senin besok mah libur Bapak ya. Ya. Besok mah libur ya, yang nggak tahu malah tahu saja. Ntar ngaji lagi minggu depannya lagi tanggal 27 kalau pas. Maka Pak Ustadz kemarin begitu pulang kemarin ngambil kalender di lebih kelas terus. Kalau ini Pak Ustadz ada apa ini acara apa? Yang banyak ngomong. Karena biasanya kalau Pak Ustadz nandain kalender biasanya jadwal nikahin, jadwal pentas keluar itulah keluar daerah. Ini enggak, ini keluar daerah kurang jalan tol kita Pak Ustadz. Ini aturan baru ada ini. Kalau Pak Ustadz buat jamaah yang saya hormati, karena kita mau datang Idul Adha bulan haji kurang lebih kalau tidak salah ya sebulan lagi lah, seminggu lagi kalau nggak salah. Wajar dan pantas cek Sunda mah pantas jeung parigeul lah seorang ustadz pengajar membahas hubungan ibadah di bulan haji, baik nanti hubungan puasa di bulan haji, lebih khusus ada ibadah yang namanya hadiah atau kurban. Kenapa perlu dibahas? Karena ini masalah kurban, perbedaan istilah ulama, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Apalagi mazhab yang lain wajib, nanti bagaimana situasi dan keadaan kita dalam ekonomi. Ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang tidak wajib, ada yang Kenapa perlu dibahas masalah kurban? Karena kurban ini ibadahnya mirip haji. Ibadah mahal, pahalanya yang luar biasa gede. Haji kurang lebih ongkosnya 30 juta, kalau kurban 3 juta. Beda nol lah, beda tipis lah. Tapi pahalanya luar biasa, gede. Maka syukur alhamdulillah dengan mau datangnya Lebaran haji, karena Pak Ustadz di seberang khususnya di musola Pak Ustadz pengumpul penyelenggara kurban udah dapat 2 ekor kalau nggak salah, 2 ekor. Kemarin kalau nggak salah hampir 20 ekor kalau kemarin. Tapi semuanya yang ngontrak itu, yang pribumi mah ada 2 orang kalau nggak salah yang ngontrak semua. Yang ngontrak ada yang 1 orang 3 orang, ada yang 1 ekor. Nah ini ngebahas kurban karena kurang lebih kita ngajinya sampai bulan haji atau 3 kali atau 4 kali. Sedangkan di sini ada 2 bab yang sangat panjang, tapi ini khusus hadis supaya panjang, jadi nggak dikaji semuanya, paling ya gimana urutan kita mampunya dia sampai ke mana. Semua di musola yang lain juga dikaji, nanti Allah berharap kita berpikir. Kurban yang paling bagus itu bapak ibu hewannya unta yang paling bagus. Yang paling afdal itu unta, cuman unta ini baru slot aja slot itu udah hampir 50 atau 70 jutaan unta. Nah, yang udah layak kurban aja 2 tahun. Oh itu 500-an itu harus. Terus belinya juga harus ke Timur Tengah, ongkosnya 50 juta. Di ongkos kita 30 juta, ongkos pun tak ke sini 100 jutaan lah. Mendingan beli di sini aja lah. Nah, coba kita beli dari Soekarno ke sini. Nah, kalau tidak punya unta, sapi nomor kedua. Kalau tidak punya sapi, kebo. Kalau tidak punya kebo, banteng. Yang mirip-mirip kebo ini guys, nah, mirip-mirip kebo.
Kalau di kita adanya sapi, kebo, banteng. Kalau banteng nanti ke sana aja ke ujung kulon. Ada apa enggak banteng? Kebo dengan banteng mirip-mirip, beda dikit lah, beda tanduk doang. Kayaknya beda tanduk. Kalau tanduk kebo mah agak lurus atau ke bawah, kalau banteng mah ke atas, bedanya gitu doang. Warna hampir sama. Kalau kebo mah hitam benar, kalau banteng mah enggak terlalu hitam. Kalau tidak mampu baru wedus kambing. B ada wedus. Kalau di kita mah ada B kacang, ada B gembol, ada B domba, ada B Jawa. B gembol, B Jawa, B gembol, B Jawa, dari bawah ke bawah ada bisa. Tapi kalau di kita di soalnya di pulau tahunya B kacang, dia B gembol. Kalau kita ngomongin kambing Jawa, itu bakal yang tahu. Gak ada yang tahu ngomong kambing Jawa kalau kambing domba, gak bakal yang tahu. Nyonya begembol deh. Nanti kambing beda-beda. Yang paling bagus kalau kambing ya rata-rata. Golim kalau bisa mah umurnya 2 tahun. Kalau kambing gembol, domba, kambing yang dulunya tebal itu 1,5 tahun juga cukup. Kalau kambing Jawa atau kambing kacang 2 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kurang dari 2 tahun tidak sah. Pesan ini kata ada kambing Jawa baru 1,5 tahun giginya ompong, itu cukup. Jadi ompong itu persyaratan Bapak. Persyaratan ompong. Nanti walaupun tua kalau badannya kurus nggak boleh Bapak. Takutnya Bapak begini maksud usahanya. Ada kambing tanduk bagus, badan bagus gitu. Nah, umur lebih dari 5 tahun bagus. Cuman badan rempeng. Karena bosan itu kan yang penting bantuan urus coba ke masyarakat. Begitu datang ke masyarakat, kata masyarakat, kambing siapa ini kurus amat? Tidak sah. Kalau ada orang yang gitu aja, ini kambing kurus amat ini, tidak sah. Karena tahun kemarin Pak Ustadz ada orang kaya bapak kurban, dia beli semobil, benar betul. Yang berapa yang keretanya yang di Kampung Baru kontrakannya mirip seperti kereta. Wah, dia beli kambing semobil rata-rata cacat, terutama yang dikasih ke Pak Ustadz. Ininya bukan patah lagi atau hampir putus saja, dengkulnya udah putus. Pak Ustadz, aduh ini gimana ini kambing? Ya nggak apa-apa Pak Ustadz lah. Ya emang dari sononya gini kita belinya ini satu tempat, nggak satu-satu Bapak dia borong tempat di satu lapak, udah aja dibeli. Kata Pak Ustadz, aduh ya udahlah, karena dianya juga tahu bahwa ini pincang, udah kata Pak Ustadz itu tidak sah. Tapi dia haji dia, maksudnya ke agama ada kan? Kata banyak amat ini kambing, kata dia anak, cucu, buyut dikurbanin semua. Kalau bisa main di Kupa DKM di jamaah dikurbanin semua, amin. Rugi bosan kan? Agak rugi, nggak rugi. Satu bulu disiapkan oleh Allah di surga 10 istana. Coba bayangin satu bulu. Dokter bapak saya di sini ada. Ini wanita yang dicontoh dulu. Nah, satu bulu dong. Walau bikuli syaratil qasrun lan iku tetap lakukan di uang kalawan saban-saban rambut utawi gedung firjannah di dalam surga. Wal jariyah minal hawariin dan bidadari juga 10. Satu helai rambut. Maka kalau sudah begitu masuk tanggal 1 haji, sunnah ibu bapak jangan dipotong rambut. Dari mulai ujung rambut kepala sampai ujung sunnah, tujuannya biar banyak pahala. Maka kalau mau dikerok, mau dipotong rambut ke salon sebelum tanggal 1 haji. Kalau mau nanti beres kurban, beres melaksanakan kurban baru. Karena kalau dibotakin, contoh nih kepala dibotakin, dikerok. Etik pahala etik. Maka lupa usaha Allah tambah rupanya kayak kalau makan terus kurban baiklah. Maka kurban baiklah, kurban. Coba Bapak mana coba bagi orang Jawa. Kalauan mana ikut
tetap kau kadewong kalawan saban-saban rambut utawi gedung pil jannati dalam sorga wajariyah dan bidadari pelayan minal hawurin minal hurin in bidadari kang mulak-mulak matanya. Satu helai rambut, tapi rambut bukan rambut kebo atau sapi, rambut kita nih. Ya, di pesan dari Pak Ustadz yang mau kurban nanti begitu mau tanggal 1 bulan haji makruh kalau dipotong rambut kita dipotong udah. Nanti beres sejak kurban, kan kurban tanggal 10 kan. Maka ada Pak kurban ibadah mahal. Tidak ada yang bisa melaksanakan kurban kecuali ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat. Contohnya jamaah Pak Ustadz di seberang nabung bapak begitu diberes nih besok nih haji udah mulai nabung, ada yang sebulan 100.000, ada yang 500.000, 3 bulan kagak ada nabung lagi, yang penting waktunya lunas aja. Karena kalau kita sekaligus 3 juta, apalagi kita seorang karyawan ini kayaknya ngerasa berat gitu ya. Apalagi Pak Ustadz pengangguran karyanya ngerasa berat. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz tiap tahun ikut. Ini tahadus binikmat tujuannya Pak Ustadz biar dicontoh sama jamaah di sini. Alhamdulillah Pak Ustadz udah, anak Pak Ustadz udah, orang tua Pak Ustadz udah, ibu Pak Ustadz udah, mertua udah, mertua perempuan udah, sama Pak Ustadz sendiri nggak ngajak-ngajak ke saudara ke akan. Sekarang bagian istri Pak Ustadz yang pertama. Maksudnya yang pertama dan yang terakhir sekarang bagian istri Pak Ustadz. Itu dipisahin dari sebelum bulan puasa udah dipisahin nih. Umi, ini buat kurban ini dipisahin saking pengennya kurban pisahin nih bapak ya. Kalau kambing mah murah, ada yang rata-rata kalau kambing 25 juta udah cukup, ada 25 juta banyak. Apa datanya tuh? Pada saya dijawab. Soalnya sehat. Ya cerita. Kuda, pertanyaannya kalau kuda boleh enggak? Kalau kuda itu bapak binatang yang halal, cuma tidak layak dimakan gitu doang. Halal tuh, maka di zaman Nabi sahabat sering makanin kuda karena situasi pepes lagi perang. Maka kuda halal hukumnya, cuma tidak layak dimakan. Kayaknya ada sesuatu yang ada nggak enak. Mirip seperti nasi basi. Halal. Coba bapak dimakan sama nasi basi, tapi ada efek samping ke badan bapak. Gitu. Kalau nggak salah, kalau kita makan kuda, daging kuda, maaf ini mah ya, bapak begini terus ketutup. Kita kan, bapak madorot ya kan. Bapak ayam. Keduanya kuda mahal. Yang keduanya katanya dagingnya manis. Kata orang yang pernah makan daging kuda. Merah ya, dagingnya merah. Tapi di sini ada. Jadi ibil, baqarah, jamus, tikun, ayam jago. Cuman ayam jago di madhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ada yang terakhir ayam jago karena arti dari kurban meneteskan darah, tidak boleh. Tidak disahkan pakai ayam jago. Tapi kalau ayam jagonya 5 kandang ya boleh. Ayam bapak punya ayam jago sekandang dijual dulu, kandang pakai duit baru beliin. Maksudnya begitu. Ayam jago, apalagi kalau ayam jagonya bakok mah ada punya sekandang ada 100 ekor dapat kayaknya. Jadi bapak ya. Nah ini kita mudah-mudahan jamaah di sini, tapi insya Allah udah beberapa tahun udah berjalan kayak. Ya, jadi bapak kalau yang nggak ikut kurban, ikut ngebantuin, pahalanya seperti ini sama gede, sembuh. Kembali kepada judul masalah kurban, ini yang ditakutin sama Pak Ustadz nih. Kata Rasul,
Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun falam yadha falyamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Sapa wong kang ana iku tetep lawa kaduwe wong apa jembar rezeki mangka ora napurban ieu si wong maka becik maut ieu si wong insya Allah mengersakeun Allah indah di Yahudi wa insya Allah mengersakeun Allah Nasraniyan indah di Nasrani. Cek Rasul barang siapa umat saya yang punya rezekinya jembar tidak kurban sampai mati. Kalau enggak jadi Yahudi itu jadi Nasrani Allah di akhirat tapi di akhirat. Nauzubillahimin. Nah, jadi bagaimana yang dijembar begini dijembar nih Bapak. Jadi Bapak punya duit 3 juta enggak kepake nganggur deh nganggur. Enggak kepake deh sama duit. Sampai lecek bae dah pakai injak-injak eta mah. Kadang ditaruh di bawah kompor gitu, karena mesti nggak pakai kontrakan udah dibayar, kreditan motor terus lunas, kreditan HP udah dibayar, kulkas anak sekolah terus kami bayaran perumahan udah nyisa 3 juta, agak kok pakai tadi duit nganggur, bukan dibayar. Lagi bapak harta bana yang melimpah ruah, punya duit seharga kambing yang bebas dari kewajiban. Buta kan wajib, ya, beli beras biayain anak kan wajib, begitu. Udah beres, nah ada 3 juta nganggur. Contohnya duit bapak kan di bank banyak ya, yang ratusan juta duit siapa itu? Kan duit bapak, ya bapak orang maksudnya mah banyak. Tuh di bank, kayak Pak Ustaz menaruh duit jarang di bank, tapi kan di nahan kasur. Nah, dapat kasur kadang-kadang di tempat sampah. Gimana? Dulu nggak pernah ada Pak Ustadz tamu dari kampung, oprek bersih. Namanya dia mungkin yang ini, atau dibuang sampah, dibuang satu bisa anti repot di Pak Ustadz. Kata, neng kayak gitu, dibuang cenaka, itu bisa bawa asuh kita dapat udah di depan. Belum ada gerobak yang narik. Kalau narik pisah Pak Ustadz bilang gitu. Jadi bosnya juga garang di lemari dia. Karena kita harus mengerti mau di pinggir sampah apa ya ngaruh ya kata bapak tahu di tempat duit Pak Ustadz ayo udah disidapin dorong Pak Ustadz dan dirasa sekarang musim maling bapak disedap musim maling jadi malingnya bukan tengah malam kayak kemarin hari Jumat sosial hari. Ini yang ditakutin sama Pak Ustadz, jadi Bapak punya duit sampai wafat meninggal tidak melaksanakan kurban. Bahkan kata Rasulullah kalau orang yang punya duit seperti itu fala yaqrabanna sholan. Awas kalau orang tersebut mendekati musola al-barakah. Jangan masuk, mendekatin aja kagak boleh. Usir aja usir. Tapi pada DKM jangan. Ada kata baik kamu orang kaya, nah kurbannya kamu keluar, nggak boleh. Suruh masuk aja. Ini mah hadis pekerjaan Rasulullah. Karena kita bukan Nabi, karena kita kalau seperti itu dengan tetangga akan ribut, timbul fitnah namanya madorot namanya. Karena kita dalam mazhab Imam Syafi'i harus dipraktekkan yaitu kaidah daruratun wa hajatun wa manfaat. Kalau darurat boleh dilakukan, kalau manfaat boleh dipakai. Kalau hajat boleh dipakai darurat. Darurat mah mirip seperti ini, Bapak darurat. Bapak sakit, sudah sakit kata dokter Bapak ini paling seminggu lagi mati. Nggak ada obat Bapak, kata dokter. Kecuali Bapak obatnya harus makan daging anjing. Kayak gitu dokter. Nah Bapak itu namanya darurat, maka Bapak boleh, bukan halal Pak ya, boleh makan daging anjing. Tujuannya untuk menjaga jiwa. Nanti dosa makan anjing akan ditutup sama pahala menjaga jiwa. Itu. Nanti kalau dosa hakul Adam dengan hakullah yang harus dijaga itu hakul Adam. Contoh Bapak kelaparan, ada roti cuma milik orang, ada di sini contoh ini ya, ada di sini tai
Kalau tai mah kan nggak ada yang punya ya. Kita tahu itu, nggak tahu tai Ayu Ting Ting, nggak tahu siapa itu mah. Pokoknya yang barang haram aja nggak tahu daging babi. Pokoknya yang barang yang najis gitulah. Ini roti cuma punya orang, kalau ini mah daging babi atau daging anjing atau tai. Kalau ini milik orang, kalau ini mah milik Allah. Kata bapak, mana Pak Ustaz? Kalau ini hakul adam itu yang paling susah obatnya. Kalau ini mah najis, dosa dilarang oleh Allah. Yang paling bagus yang mana? Makan tai. Kenapa? Makan tai mah bapak beres aja makan tai. Astagfirullahaladzim, beres. Coba bapak dagang roti, yang tukang roti siapa? Di sono, di mana? Di Afrika. Bapak perlu pergi ke Afrika. Minta maaf. Di mana orangnya? Di sana, di Papua. Ke Papua, di Jawa Timur. Berangkat bapak ke Jawa Timur sebelum Afrika. Tapi kalau makan ini yang ada, bapak bisa dengan istighfar sekali aja. Coba bapak pakai aja jahitan, itu perbandingan. Maka hati-hati, hakul adam itu lebih berat daripada hakulullah. Jadi kalau hakulullah nanti mana yang paling madorot? Contoh begini, bapak mau berangkat haji, pas itu pesawat berangkatnya waktu duhur. Kalau bapak sholat duhur dulu di bandara, ketinggalan pesawat. Kalau bapak naik pesawat, bapak nggak sholat duhur, mana ini? Mendingan bapak jangan sholat duhur. Kenapa? Karena mau haji itu repot, modonya harus tahun depan, ongkosnya mahal. Tapi modo sholat besok juga bisa dikodok. Itu beda. Jadi mana hukum yang paling berat. Nanti bapak takut kejadian di rumah tangga, di masyarakat. Contohnya begini. Ini maaf ibu ya, ini maaf ke ibu istrinya Pak DKM. Mana Pak DKM yang ini? Pak DKM istrinya 2. Contoh ini mah contoh. Kata Pak DKM sunnah kata istrinya, ayo kalau bapak enggak diceraikan istri yang kedua, bunuh kau. Nah itu kan mador. Udah satu aja Pak DKM istri. Satu aja itu madorot itu. Itu jangan sampai kita berantem tiap hari dengan istri. Berantem dengan istri haram. Masalah punya istri 2 dan 3 hukumnya beratan mana? Beratan haram gitu. Maka udah satu aja lah istri mah. Gak bakalan habis. Mau dipulang, dibalik gak bakalan habis. Kayak Isya, kalau yang penting rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Jadi sekali lagi persiapkan kurang lebih sebulan lagi mau datang waktu kurban. Pahalanya luar biasa. Cuma sepotong sedikit loh kalau dikasih potong. Bahkan yang paling luar biasa Pak Ustaz tertarik Bapak DKM nih. Begitu kita memotong kambing atau sapi, 1 tetes darah, 1 tetes doang, Allah menciptakan asyara minal malaikat, menciptakan malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil kiamat, membacakan istighfar sampai hari kiamat buat orang yang kurban. Allahumma ighfir lahu, artinya ya Allah ampunilah dosa orang yang kurban. Terus itu 1 tetes darah, Allah menciptakan malaikat 10, ditugaskan baca istighfar sampai hari kiamat buat orang yang kurban. Nah sekarang daging sapi, kalau dipotong sapi, berapa ember itu darahnya? Tetesin sama bapak. 1 tetes dikali 10. Coba bapak. Anak mah belum tentu baca istighfar, belum. Istighfar tanda ciri anak soleh dan